Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast NPS 3 Ngabuburit bareng SMP 3 Genteng. Masih bersama Arin yang akan menemani kalian bercerita dari salah satu seorang kisah dari sahabat Nabi yang sangat inspiratif dan pastinya bakal bermanfaat untuk kita semuanya. Langsung aja kita mulai, simak videonya. Hai semuanya, masih semangat kan puasanya? Dikit lagi berbuka loh. Nah, untuk menunggu waktu berbuka kita, saya atau Arin akan membawakan kalian sebuah kisah dari sahabat Nabi yang bernama Khalid bin Walid, yang biasanya dijuluki sebagai Saifullah atau pedangnya Allah. Nah, jadi yang pertama, Khalid bin Walid lahir di kota Mekah dari seorang ibu yang bernama Lugabah dan ayahnya yang bernama Walid bin Mughirah. Keduanya sama-sama orang yang sangat terpengaruh, kaya raya, dan disegani oleh suku Quraisy. Khalid bin Walid dididik menjadi seorang yang sangat tangguh, satria yang ahli dalam memanah, berkuda, dan pastinya ahli dalam strategi perang. Jadi nggak heran Khalid bin Walid nggak cerdas secara akademik aja, tapi juga sangat hebat secara fisik. Nah, tapi Khalid bin Walid tidak akan menyangka kalau dirinya akan menjadi panglima besar Islam di kemudian harinya. Nah, langsung saja kita mulai ke segmen berikutnya. Nah, Khalid bin Walid itu dulunya adalah musuh Islam, tau gak sih? Ya, Khalid bin Walid dulunya itu musuh Islam. Nah, yang dalam salah satu peristiwa Khalid bin Walid yang sangat fenomenal yaitu pada saat perang Uhud. Nah, di mana pasukan Muslim saat itu sangat unggul dalam peperangan. Di dalam perang Uhud, setelah saat pasukan Muslim yang beristirahat, ada salah satu segelintir orang yang mengira kalau pasukannya itu aman gitu. Jadi mereka pergi di suatu daerah yang dimana Khalid bin Walid itu mengetahui bahwa peristirahatan kaum muslimin berada di situ. Maka dari itu dengan segala ilmu strateginya, Khalid bin Walid pun berhasil menyerang kaum muslimin dari belakang. Jadi kaum muslimin yang awalnya unggul dalam peperangan perang Uhud saat itu malah menjadi terbalik gitu. Nah, itulah dimana salah satu suku kaum Quraisy unggul gitu. Nah, jadi itu juga ada peran dari Khalid bin Walid itu sendiri. Nah, ada yang perlu kalian ketahui nih, dulunya Khalid bin Walid itu sangat membenci Rasulullah SAW hingga Khalid bin Walid ingin menghilangkan nyawa Rasulullah. Namun, ada suatu momen di saat Rasulullah bertanya, "Di manakah Khalid?" Orang secerdas Khalid pasti akan menemukan jalan yang benar. Kata-kata Rasulullah pun sampai ke telinga Khalid bin Walid itu sendiri, hingga hatinya terketuk dan tersentuh untuk masuk Islam. Nah, dia bertanya, kenapa Rasulullah SAW kayak masih baik ke aku walaupun aku udah kayak gini gitu. Jadi dia merasa gugup saat bertemu Rasulullah. Jadi Khalid bin Walid datang menemui Rasulullah di Madinah bersama Amr bin As dan Utsman bin Talha yang akan masuk Islam pada saat itu. Lalu Rasulullah SAW menyambut Khalid bin Walid dengan penuh sukacita dan senyuman, lalu mendoakan Khalid bin Walid setelah masuk Islam. Jadi pada hari itu Khalid bin Walid resmi menjadi umat Muslim. Lalu tak lama setelah Khalid bin Walid masuk Islam, dia pun mengikuti perang yang bernama Perang Mu'tah, yang saat itu dipimpin oleh 3 orang yang bernama Zaid bin Harisah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawahah. Jadi 3 orang tersebut diutus Rasulullah SAW 3 orang sekaligus untuk menjadi pemimpin perang tersebut. Nah, tapi pada saat perang Mu'tah berlangsung yang melawan Romawi Bizantium, nah jadi ketiga pemimpin perang itu gugur. Nah, pada saat itu pasukan muslimin sangat kehilangan harapan untuk menang. Nah, lalu
Akhirnya Khalid bin Walid pun yang menjadi pemimpin perang di saat perang Mu'tah. Dengan segala kecerdasan dan strategi perangnya, dia pun berhasil membawa mundur kembali pasukan muslimin dengan strateginya yang seolah-olah seperti pasukan muslimin mendatangkan bala bantuan yang sangat besar. Lalu setelah perang Mu'tah selesai, Rasulullah SAW memberikan Khalid bin Walid gelar yang bernama Saifullah atau pedang Allah yang terhunus. Nah, gelar Saifullah bukan hanya sekedar gelar, tapi juga amanah yang sangat besar. Lalu setelah Rasulullah SAW wafat, Khalid bin Walid tetap menjadi panglima di era Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, setelah itu Khalid bin Walid mengalami perang terbesar dalam hidupnya, yaitu perang Yarmuk yang melawan pasukan Romawi. Bayangkan, pasukan muslim yang hanya 30.000 pasukan melawan pasukan Romawi yang berjumlah 200.000 orang. Tapi dengan segala kecerdasan dan strategi perangnya selama ini, dan Khalid pun juga tak pernah terkalahkan seumur hidupnya dalam perang, pastinya mudah buat memenangkan perang yang ini, yang kemudian akhirnya pasukan muslimin menang dari pasukan Romawi, yang kemudian Islam menjadi berkembang lebih besar daerahnya seperti di Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania, dan lain-lain. Khalid bin Walid menghabiskan hampir seluruh hidupnya di medan perang. Bahkan dia telah mengikuti 100 perang dalam hidupnya dan tidak ada satupun di dalam tubuhnya yang tidak terkena luka. Jadi tubuh Khalid bin Walid itu gak ada sejengkal gini udah ada luka, gak ada sejengkal gini udah ada luka. Jadi semuanya luka karena peperangan tersebut. Dan hebatnya tidak ada satu perang pun yang tidak Khalid menangkan. Nah, tapi Khalid bin Walid meninggal dalam keadaan sakit seperti orang biasa, sampai dia pun seperti kayak menyesal kenapa sampai dia berkata, aku sudah mengikuti lebih dari 100 orang dan tidak ada satupun luka yang tidak ada dalam tubuhku, tapi kenapa aku akan meninggal seperti unta tua yang lucu gitu. Bahwa Allah tidak akan terjadinya terpatahkan oleh manusia. Maka dari itu, setelah itu ada pun bersahabat. Jadi benar-benar segagah itu seorang Khalid bin Walid. Dan baiknya, sangat mulianya Khalid bin Walid sebelum wafat meninggalkan atau memberikan seluruh hartanya kepada kaum muslimin. Jadi ia meninggalkan dunia tanpa harta, tanpa kekayaan, dan tanpa jabatan. Namun jasanya pasti selalu dikenang. Nah, itulah jadi kisah dari seorang Khalid bin Walid, Saifullah atau pedang Allah yang terhunus. Semoga dapat menjadi manfaat untuk kita semuanya pastinya di bulan Ramadan ini, dan menjadi berkah untuk kita semuanya. Semoga kita bisa mencontoh keberanian dan kegigihan dari seorang Khalid bin Walid. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan dari awal hingga akhir. Aku Arina Sakira pamit undur diri. Terima kasih. Usikum manasib Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya puasanya.